Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Bioinformatika beranggotakan Imam Lazuardi, Muhammad Ihsan, Musa Habib, Rizky Aulia Fitriani. Dosen pengampu Bapak Tanto Budi Susilo SSI MS dengan judul Peran Sekuensi DNA dalam Bioinformatika. Adapun latar belakang yaitu sequencing DNA adalah proses yang menentukan urutan basa nitrogen seperti adenin, guanin, sitosin, dan timin pada suatu sampel DNA. Proses ini melibatkan beberapa tahap seperti isolasi DNA, amplifikasi DNA, desain primer, dan analisis data. Teknik ini digunakan dalam berbagai bidang seperti bioteknologi, genetika, dan medis untuk memahami struktur dan fungsi DNA serta memprediksi perilaku genetika makhluk hidup. Proses ini memerlukan teknologi yang canggih dan ahli pada bioinformatika untuk memproses data yang sangat besar. Dengan demikian, bioinformatika memainkan peran penting dalam memahami struktur dan fungsi DNA serta memprediksi perilaku genetika pada suatu makhluk hidup. Metode yang digunakan pada pembahasan ini adalah studi literatur, di mana dikumpulkannya data-data yang relevan dalam pembahasan yang akan dibahas. Metode studi literatur adalah metode penelitian kualitatif yang dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis informasi dari berbagai sumber kepustakaan seperti buku, dokumen, dan artikel ilmiah. Proses ini meliputi identifikasi dan evaluasi sumber informasi yang relevan, analisis isi sumber untuk mengidentifikasi konsep dan teori penting, integrasi dan interpretasi informasi yang diperoleh, serta dokumentasi seluruh proses penelitian. Selanjutnya yaitu metode sequencing DNA. Yang pertama adalah metode Sanger atau dideoksi sequencing. Metode ini menggunakan dideoksinukleotida yang mengakhiri rantai untuk menentukan urutan DNA. Dideoksinukleotida ini mengandung atom hidrogen pada posisi 3 pada gula deoksiribosa, sehingga menghentikan perpanjangan rantai DNA ketika dimasukkan. Proses ini melibatkan penggabungan dideoksinukleotida bersama dengan deoksinukleotida dalam reaksi polimerase rantai ganda, dan hasilnya dipecah berdasarkan panjang menggunakan elektroforesis gelombang atau kapiler. Yang kedua adalah Next Generation Sequencing atau NGS. Metode ini memungkinkan sequencing paralel dari banyak molekul DNA sekaligus. Beberapa teknologi NGS termasuk Illumina, Ion Torrent, dan Pacific Bioscience. Yang ketiga adalah Third Generation Sequencing. Teknologi ini fokus pada sequencing molekul tunggal dan memiliki kemampuan membaca urutan DNA yang lebih panjang. Contohnya yaitu Oxford Nanopore Technologies yang membaca urutan DNA saat molekul melewati pori-pori protein, dan PacBio Single Molecule Real Time atau SMRT Sequencing. Yang keempat adalah pyrosequencing. Ini adalah metode sequencing by sintesis yang mendeteksi pirofosfat yang dilepaskan selama inkorporasi nukleotida. Teknik ini melibatkan enzim yang menghasilkan sinyal cahaya sebagai respon terhadap inkorporasi nukleotida yang kemudian dideteksi. Yang terakhir adalah sequencing by ligation. Metode ini menggunakan enzim ligase untuk menambahkan oligonukleotida yang ditandai fluoresen ke urutan DNA target. Teknik solid atau supported oligonucleotide ligation and detection adalah contoh dari metode ini. Oke, berikutnya hasil pembahasan untuk peran sequencing DNA dalam bioinformatika. Jadi sequencing ini dia berhubungan dengan PCR. Jadi teknik analisis PCR itu merupakan teknik yang paling umum digunakan di dunia. Teknik ini biasanya digunakan untuk deteksi penyakit, komputasi DNA, diagnosis penyakit, maupun analisis spesifik lainnya. PCR merupakan suatu metode in vitro untuk menghasilkan sejumlah besar fragmen DNA spesifik dengan panjang dan sekuens yang telah ditentukan dari sebagian kecil template kompleks. PCR didasarkan pada amplifikasi enzimatik fragmen DNA dengan menggunakan dua oligonukleotida primer yang komplementer dengan ujung 5 dari kedua rantai sekuens target. Oligonukleotida tersebut digunakan sebagai primer untuk memungkinkan DNA template dikopi oleh DNA polimerase. Sequencing DNA atau pengurutan basa DNA merupakan teknik kunci untuk berbagai perkembangan ilmu pengetahuan di antaranya genetika, bioteknologi, biologi molekuler, dan genomika. Salah satu contoh aplikasi ambisius teknologi sequencing DNA yaitu pengurutan genom manusia melalui proyek yang dikenal Human Genome Project. Manfaat dari diketahuinya sekuen lengkap genom manusia, maka dapat diagnosis dan selanjutnya dikembangkan pengobatan untuk penyakit genetik. Penggunaan sequencing DNA ini bisa dengan melalui proyek
Jadi proyek genom manusia atau Human Genome Project itu adalah contoh nyata bagaimana sequencing DNA dan bioinformatika dapat bekerja sama. Jadi proyek ini berhasil memetakan seluruh genom manusia, menyediakan sumber daya yang tak ternilai bagi penelitian medis dan biologi. Analisis data yang dihasilkan membutuhkan teknologi bioinformatika untuk memahami struktur, fungsi, dan evolusi genom manusia. Oke, berikutnya ada 3 generasi teknologi pengurutan genom manusia. Bisa dilihat di layar. Jadi paling kiri itu ada Human Genome Project yang mana itu menggunakan generasi pertama. Sedangkan yang di tengah itu menggunakan generasi kedua dan yang paling kanan itu menggunakan yang generasi ketiga. Untuk perbedaannya bisa dilihat. Jadi untuk Human Genome Project untuk generasi pertama itu dia difermentasi kemudian menghasilkan soft cloning into vector dan kemudian bakteri itu akan bertransformasi dan mengalami replikasi. Kemudian itu akan diisolasi, kemudian di sequencing clone fragment, kemudian didapatlah sequence. Kemudian kalau untuk generasi kedua itu sama difermentasi, cuman di sini dia bukan di subcloning tapi dia di enzimatik, jadi modifikasi enzimatik, amplifikasi, kemudian deteksi basa dan akan membaca sequence, kemudian dia akan menghasilkan sequence-nya. Dan begitupun juga untuk generasi yang ketiga juga sama seperti generasi kedua. Sequencing DNA memainkan peran penting dalam bioinformatika. Berikut adalah beberapa peran utama sequencing DNA dalam bioinformatika. Pertama, sebagai pengumpulan data genom, yaitu melalui pemetaan genom. Sequencing DNA digunakan untuk menentukan urutan seluruh genom organisme, memberikan data dasar untuk peta genomik yang komprehensif, serta melalui identifikasi gen. Sequencing membantu mengidentifikasi lokasi dan struktur gen dalam genom, termasuk gen pengkode protein dan RNA non-coding. Kedua, analisis variasi genetik. Polimorfisme nukleotida tunggal atau SNP. Sequencing memungkinkan identifikasi SNP yang dapat digunakan dalam studi asosiasi genom luas untuk mengaitkan varian genetik dengan penyakit atau sifat. Yang selain itu juga melalui variasi struktur. Analisis sequencing membantu mendeteksi variasi struktural seperti insersi, delesi, duplikasi, dan inversi dalam genom. Yang ketiga sebagai studi evolusi dan filogenetik. Ini dilakukan melalui hubungan evolusi, di mana data sequencing digunakan untuk membandingkan urutan DNA antara spesies yang berbeda untuk mengungkap hubungan evolusi dan sejarah evolusi. Selain itu juga sebagai analisis filogenetik, di mana sequencing membantu dalam membangun pohon filogenetik untuk memahami bagaimana organisme berhubungan satu sama lain. Yang keempat adalah sebagai ekspresi gen dan regulasi. RNA sequence atau sequencing RNA memungkinkan analisis ekspresi gen pada tingkat transkrip, membantu memahami pola ekspresi gen di berbagai kondisi dan jaringan, serta melalui regulasi genetik, di mana data sequencing digunakan untuk memetakan elemen regulatori seperti promoter, enhancer, dan situs pengikatan faktor transkripsi. Yang terakhir adalah sebagai metagenomik dan mikrobiom. Analisis komunitas mikroba, di mana sequencing memungkinkan studi tentang komunitas mikroba dalam berbagai lingkungan, termasuk usus manusia, tanah, dan air. Hal ini akan memberikan wawasan tentang keberagaman dan fungsi mikroba. Selain itu juga sebagai fungsi ekosistem, di mana data metagenomik digunakan untuk memahami peran mikroba dalam ekosistem dan interaksi mereka dengan organisme lain. Terakhir yaitu kesimpulan. Terdapat 4 kesimpulan dari penjelasan kami. Yang pertama yaitu sequencing DNA adalah proses menentukan urutan basa nitrogen, yakni adenin, guanin, sitosin, dan timin dalam suatu sampel DNA. Poin kedua yaitu metode sequencing DNA dapat dilakukan melalui beberapa metode. Yang pertama yaitu metode Sanger atau dideoksi sequencing, lalu ada Next Generation Sequencing atau NGS, lalu yang ketiga yaitu Third Generation Sequencing, keempat Piro Sequencing, dan yang terakhir adalah sequencing by ligation. Poin kesimpulan yang ketiga yaitu peran sequencing DNA dalam bioinformatika adalah sebagai pengumpulan data genomik, analisis variasi genetik, studi evolusi dan filogenetik, ekspresi gen dan regulasi, serta sebagai metagenomik dan mikrobiom.
Adapun untuk contoh nyata peran sequencing DNA dalam bioinformatika dapat dilihat pada proyek genom manusia atau Human Genome Project. Sekian penjelasan dari kami, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.